Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH melakukan rapat koordinasi hasil investigasi terkait bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera pada Senin pagi di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Dari hasil rapat tersebut, Ketua Pelaksana Satgas PKH menyebut telah mengantongi sejumlah nama perusahaan yang diduga menyebabkan bencana di Sumatera. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH melakukan rapat koordinasi hasil investigasi terkait bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Senin pagi di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Rapat dipimpin oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Rapat juga dihadiri sejumlah menteri terkait serta anggota Satgas PKH. Dari hasil rapat tersebut, Ketua Pelaksana Satgas PKH menyebut telah mengantongi sejumlah nama perusahaan yang diduga menyebabkan bencana di Sumatera. Dari laporan anggota Satgas PKH tadi, kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini. Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi. Kedua, selain proses pidana, kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Selain itu juga diputuskan tadi akan dikenakan sanksi administratif berupa evaluasi perizinan. Sementara untuk perusahaan yang terbukti menjadi penyebab bencana tersebut nantinya akan diberi sanksi tegas berupa proses pidana serta sanksi administrasi atau evaluasi perizinan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan memetakan puluhan perusahaan yang diduga menjadi penyebab terjadinya bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan keterkaitan langsung terhadap daerah aliran sungai. Mohon izin, untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan das daerah aliran sungai, itu ada 9 PT. Untuk yang di Sumatera Utara, das yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT, pemegang hak atas tanah. Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari 3 wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab. Demikian informasi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan izin 22 perusahaan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PBPH. Langkah tegas ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam ratas yang digelar di Hambalang pada Minggu sore kemarin. Presiden menginstruksikan kepada Menhub untuk lebih berani dalam menertibkan perusahaan nakal, merusak lingkungan, dan mengganggu masyarakat. Detail surat keputusan pencabutan 22 izin PBPH ini akan segera dirampungkan dan disampaikan ke publik. Dan kemarin saya kembali diperintahkan untuk lebih berani lagi untuk menertibkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH yang nakal, yang mengganggu masyarakat dan juga mengganggu lingkungan hidup dan hutan kita. Jadi secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik atas tunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22
PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Detailnya ya, saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Bencana Sumatera pada akhir November lalu sontak menjadi tamparan semua pihak. Sebuah keabayan atas hutan menjadikan tragedi yang meluluh lantakan 3 provinsi di Sumatera, yaitu banjir bandang dengan kayu gelondongan. Kini semua mata tertuju pada hutan di Sumatera. Bagaimana tidak, 3 provinsi di Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi korban. Illegal logging yang terjadi mengakibatkan daerah ini mengalami bencana dahsyat yaitu banjir bandang. 3 minggu pasca bencana, puluhan ribu jiwa kehilangan tempat tinggal. Data sementara BNPB per 14 Desember, jumlah korban tewas menjadi 1.016 orang. Orang hilang tercatat 212 orang dan jumlah pengungsi sebanyak 624.670 orang. Bencana banjir kali ini adalah yang paling parah. Kerusakan hutan yang terjadi di Aceh dan wilayah Sumatera diduga menjadi faktor utama penyebab banjir semakin sering terjadi. Selain di Aceh, dahsyatnya banjir di Aceh Tamiang, Sumatera Utara terlihat dari sisa lumpur dengan banyaknya mobil, truk tangki, dan kayu gelondongan di tengah kota Kuala Simpang. Truk tangki saling bertindihan, rumah-rumah rusak tertumpuk kayu gelondongan, dan listrik yang mati menjadikan bukti besarnya arus banjir di Aceh Tamiang. Sumatera Barat pun serupa kondisinya. Banyak titik longsor dan ribuan rumah rusak luluh lantak rata dengan tanah. Kedepannya, pemerintah harus lebih ketat dalam pengelolaan konsesi hutan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Warga pun berharap bahwa pemerintah segera membangun kembali fasilitas umum dan rumah mereka, serta menindak tegas oknum yang merusak hutan sehingga bencana serupa tidak terulang.